Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran PPKN di kelas 10. Yuk kita belajar PPKN. Mari belajar menjadi warga negara yang baik. Hari ini, Ibu akan membahas mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bersama Ibu Siti Nuryani sebagai guru PPKN. Untuk pembahasan materi ini sebenarnya merupakan penyempurnaan materi minggu sebelumnya, yaitu tentang lembaga-lembaga negara. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar, pembagian kekuasaan di Indonesia diinspirasi oleh konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Meski demikian, Undang-Undang Dasar tidak menganut ajaran trias politika seutuhnya, karena dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan negara tidak bisa dipisahkan, melainkan dibagi sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya. Juga terdapat sinergi dan kerjasama di antara pemegang kekuasaan negara tersebut. Baiklah, kita akan membahas satu persatu mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun dan berakhir bersama pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Jumlah anggota MPR sekurang-kurangnya sebanyak 550 anggota DPR dan 4 kali jumlah anggota DPD atau perwakilan provinsi. Saat ini anggota MPR terdiri dari anggota DPR berjumlah 560 orang ditambah Dewan Perwakilan Daerah 132 orang, sehingga jumlah totalnya kurang lebih 692 orang. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai lembaga konstitutif. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, yaitu MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Nah, selanjutnya yaitu presiden dan wakil presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensil, yaitu pemegang kekuasaan negara dipegang oleh seorang presiden. Dalam sistem presidensil, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seseorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah,
Yang pertama yaitu Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan dasar persetujuan DPR. Menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta dan konsul dari negara lain. Memberi gerasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Gerasi merupakan pengampunan atau pemotongan masa tahanan kepada narapidana. Sedangkan rehabilitasi merupakan mengembalikan nama baik seseorang. Selanjutnya, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti merupakan mengembalikan status seseorang yang tadinya dinyatakan bersalah jadi tidak bersalah. Sedangkan abolisi adalah menghentikan atau menghapuskan proses hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya, yang terakhir, memberi gelar dan tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan kepada pahlawan. Selanjutnya, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, yaitu mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar, menetapkan peraturan pemerintah, membentuk Dewan Pertimbangan, mengangkat, memberhentikan menteri-menteri, membahas rancangan Undang-Undang Dasar bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, mengajukan rancangan Undang-Undang APBN kepada DPR, meresmikan keanggotaan BPK, menetapkan Hakim Agung, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, serta mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Nah, selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR sekurang-kurangnya berjumlah 550 orang. Saat ini, anggota DPR di Indonesia berjumlah 560 orang. Kemudian, anggota DPR memiliki beberapa fungsi. Nah, di sini ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan undang-undang. Selanjutnya, DPR pun memiliki beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Hak angket adalah melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Serta menyatakan pendapat adalah
hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri. Nah, selanjutnya yaitu Lembaga Negara Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya, yaitu bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta menjalankan tugasnya dengan bebas dan mandiri. Lembaga negara selanjutnya yaitu Mahkamah Agung atau MA. Nah, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat dibedakan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama, yaitu merupakan lembaga negara memegang kekuasaan kehakiman di samping MK, membawahi peradilan mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, selanjutnya lembaga negara berikutnya yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. MK terdiri dari 9 anggota hakim yang memiliki beberapa kewenangan. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden. Seperti melakukan tindakan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya lembaga negara berikutnya yaitu Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga negara berikutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa kewenangan. Nah, DPD itu sendiri merupakan anggota MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi, yaitu berjumlah 4 kali jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yaitu anggota DPD berdomisili di daerah pemilihnya, selama bersidang bertempat di ibu kota negara. DPD mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah dan berkaitan dengan daerah. Lembaga negara berikutnya yaitu Bank Indonesia atau Bank BI. Bank Indonesia bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, seperti mencetak uang dan menarik uang dari peredaran. Terima kasih, itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai lembaga-lembaga negara
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian ketik di kolom komentar atau dapat mengirim langsung ke WhatsApp Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.